Masak gulai ayam petelur atau ayam merah 1 ekor. Halo bunda-bunda, sebelum kita bahas perkara ayamnya, kita bahas dulu perkara panci aku. Ini panci Presto dari Premier yang estetik banget. Ini satu ukuran tapi muatnya sampai 5 liter. Kemudian ini dilengkapi sama pegangan kiri kanannya yang anti panas, dan ini nyaman banget. Tutupnya juga nyaman banget dipegang. Dan ini muat daging sekitaran 3 kilo. Ini tuh menurut aku panci Presto terupdate ya. Ini bagus banget. Dia punya tonggolan itu untuk uapnya keluar sehingga mempercepat proses prestonya. Ini aku nggak jualan ya bun, tapi kalau bunda-bunda berminat boleh komen, nanti aku kasih linknya. Oke deh bunda-bunda, kita balik lagi ke ayamnya. Sebelum ayamnya kita eksekusi ke dalam panci, ayamnya kita potong-potong dulu. Aku persingkat, ayamnya sudah selesai aku potong. Aku nggak mau record karena keras banget dan butuh tenaga dalam banget. Dan ini ayamnya Masya Allah, namanya aja ayam petelur ya bun. Jadi di dalamnya itu masih ada telur-telur yang belum jadi, baru berbentuk kuningnya aja. Oke deh, karena aku udah nggak sabaran banget mau menyantap ayamnya, lanjut aku mau bikin bumbunya dulu. Ayamnya kita cuekin dulu ya bun. Oke deh, tangan mungil aku sudah mulai meracik perbumbuan bun. Tumben-tumbenan kali ini aku masak nggak beli bumbu instan kan. Kapan lagi aku serajin ini. Seperti biasa, ini memang tempat favorit aku dan aku harus mengolah semuanya pakai tangan mungil aku. Pertama-tama ini aku rebus dulu cabai keritingnya atau cabai kering. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita blender dia itu halus. Cabainya juga kita anggurin. Lanjut ini aku mau ngeracik bumbu-bumbu yang lain. Seperti biasanya ini ada daun-daun aromatik, kemudian ada juga bumbu-bumbu yang lainnya. Yang paling penting menurut aku itu ketumbarnya wajib banget kita rendam pakai air panas supaya nanti mempermudah kita dalam proses blendernya. Ini seperti biasa bumbu-bumbunya, aku nggak perlu sepil. Bunda-bunda di luar sana udah tahu aku nggak ada bumbu yang spesial. Percayalah bun, kalau kita masak dengan hati yang ikhlas untuk keluarga itu nggak perlu bumbu yang aneh-aneh, tetap aja rasanya enak. Itu aku yakin banget. Karena cabenya sudah lembut, lanjut kita masukkan ke blender. Tidak lupa juga ketumbar yang tadi kita rendam pakai air panas ya. Ini juga kita langsung blender bersamaan dengan cabenya. Dan tada, cabai dan bumbu yang lainnya sudah halus. Panci baru sudah nangkring di kompor, itu artinya aku sudah mau menumis bumbu. Seperti biasa aku guyurkan minyak goreng sedikit ya. Langsung saja kita ceburin perbumbuan yang sudah kita halusin tadi. Pelan-pelan saja supaya bumbunya nggak jiprat kemana-mana. Ini aku mau langsung saja ceburin daun-daun aromatiknya supaya dia layu dan nanti bisa menghilangkan bau amis pada ayamnya. Sembari menunggu bumbunya tanak dan sebelum kita ceburin ayamnya, aku mau sedikit cerita. Aku masih kecil-kecil dulu, sewaktu masa gadis aku nggak pernah masak di dapur. Karena apa? Karena ibuku itu nggak pernah ngizinin aku berada di dapur. Aku tuh disuruh belajar aja. Tapi setelah menikah itu tuh ngalir aja bun. Kita tuh tiba-tiba tuh ide-idenya keluar aja, ngalir aja. Dan kita juga dibantu sama media sosial tentunya. Jangan lupa belajar dan terus upgrade dirinya ya bun, supaya kita tetap bisa masak yang enak-enak untuk Pak Su dan keluarga. Balik lagi ke panci aku yang sudah ada ayamnya. Ini mau kita tutup dulu supaya ayamnya itu cepat empuknya. Namanya aja panci Presto. Ini sesekali boleh kita aduk ya bun, dan kalau kita rasa ayamnya belum empuk, kita tambahin air aja. Aku presto ayamnya ini hanya sekitar 45 menit aja, dan itu ayamnya sudah empuk banget ya bun. Aku persingkat aja karena aku rasa ayamnya sudah empuk. Lanjut aku mau masukin santan yang pekat karena aku sudah nggak sabaran banget mau makan ayam gulainya. Jadi semua prosesnya aku persingkat bun. Oh ya bun, aku lupa kasih info berapa harga ayamnya. Tadi aku beli ayamnya 1 ekor itu 50.000. Menurut bunda-bunda semua di luar sana, harganya itu murah apa mahal? Tulis di kolom komentar ya bun. Balik lagi ke panci aku, karena santannya udah aku cemplungin. Ini aku mau seasoning dulu. Aku pakai garam, micin, dan sedikit gula. Jangan ditanya kenapa, karena itu sudah resep turun temurun aku. Aku nggak ngerti juga kenapa sebabnya. Kalau ibu aku itu masak gulai ayam
Dia selalu kasih gula sedikit aja. Ya sudah, aku sebagai keturunannya ya ngikut aja. Karena semua seasoning sudah nyemplung di dalam panci, tentunya aku mau nyicipin. Ini adalah proses nyicipin yang pertama. Aku nggak tahu sampai ayam ini matang berapa kali aku nyicip. Yang jelas ini aku nyicipnya berkali-kali sampai rasanya itu enak seperti yang aku inginkan. Semua prosesnya aku persingkat karena prosesnya tinggal nunggu ayamnya itu empuk aja. Nah, ini aku akumulasi semua waktunya selama aku bikin gulai ayam ini sekitar 2 jam ya bun. Dari proses aku nyiang sampai ayamnya mateng dan nyampe ke piring. Karena aku udah gak sabaran banget, udah nunggu selama 2 jam, langsung saja mau aku eksekusi. Yang pertama sekali mau aku santap itu adalah ampla, ati, dan telurnya tadi. Dan ini tuh baunya harum banget. Maaf banget ya bun, aku udah bikin ngiler nih. Aku ucapkan alhamdulillah untuk makanan kami hari ini. Dan thank you for watching. See you next time and bye bye.